Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan salat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa semua, kali ini kita berjumpa pada program Tausiah Islami, di mana di sini kita akan membahas tentang kajian-kajian Islam. Saya seperti biasa Nazarudin Pasaribu sebagai host, dan di samping saya telah hadir Ustadz kita, Ustadz Ahmad Rifai Harahap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, saya persilahkan Ustadz Ahmad Rifai untuk memulai tausiahnya. Ya, terima kasih Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayah. Salat di dalam Islam adalah suatu ibadah yang sangat sakral, ya, yang senantiasa setiap hari dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau kita coba ambil makna daripada salat, daripada gerakan-gerakan salat tadi, terlihat jelas kita memulainya dengan takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kedua belah tangan kita. Di sini jelas terlihat dengan pertama kali kita memulai salat ini dengan mengagungkan Allah, dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang dimana seorang hamba mengagungkan Rabb-nya berarti dia membesarkan hanya Rabb-nya dan mengecilkan dirinya dan bahkan alam semesta, dan kemudian mengangkat kedua tangannya dengan simbol berserah diri secara mutlak kepada Rabb yang dia sembah. Kemudian di dalam sholat kita juga melakukan gerakan ruku, ya, yang berarti tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dilanjutkan dengan sujud, di mana sujud itu kita merendahkan wajah kita. Bagian terhormat dari seorang hamba adalah wajahnya. Namun wajah ini kita rendahkan di lantai sehingga setara dengan tangan dan kaki kita, yang menunjukkan ketaatan kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang alim pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk? Kemudian beliau mengatakan, seorang yang sholatnya khusyuk itu, lihatlah seseorang itu yang sholat itu mulai dari salam sampai takbiratul ihram. Maksudnya adalah apa yang dilakukan, apa yang diperbuat di antara sholat yang satu kemudian kepada sholat berikutnya. Atau dengan kata lain, apa sih yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari sementara dia adalah orang yang sholat, gitu. Nah, di dalam sholat itu menunjukkan ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Di dalam ayatnya tadi diawali dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu, waqimus shalah. Di dalam kitab tersebut ada perintah dan ada larangan. Tentu perintah adalah untuk dilaksanakan dan kemudian larangan adalah untuk ditinggalkan. Kemudian kita melaksanakan sholat. Di situ dikatakan sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibarat sholat ini adalah mengingatkan kembali ruhiyah kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taat secara mutlak dengan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya.
Seandainya setiap kaum muslimin membawa rukuk dan sujudnya, ketundukan dan ketaatannya kepada Allah dalam kehidupannya sehari-hari, tentu akan sangat berbeda kondisi dan keadaan umat Islam dengan hari ini. Di mana jika demikian umat Islam tentu mereka akan menjadikan Islam sebagai ideologi mereka, menjadikan hukum Allah sebagai harga mati, dan menjadikan syariat Islam menjadi aturan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik secara bermasyarakat maupun secara berkepemimpinan. Itulah sebenarnya wujud daripada implementasi daripada solat-solat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Gitu. Nah, apa yang terjadi pada hari ini, kaum muslimin ya, solat menghadap Allah, mengagungkan Allah, kemudian rukuk dan sujud kepada Allah. Setelah itu memunggungi Allah, yang artinya adalah mengabaikan Allah dalam kehidupan sehari-hari, mengabaikan hukum-hukumnya, dengan kata lain mengambil aturan lain selain daripada aturan yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya menjadi aturan hidup, aturan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, berbicara tentang makna daripada solat ini, ketika saya berbincang-bincang dengan seorang sahabat, memang demikianlah seharusnya kita ketika kita solat. Namun kenapa masih ada orang yang sekarang dia solat, dia mengagungkan Allah, dia rukuk dan sujud kepada Allah, namun dia tidak mau menjadikan syariat Islam menjadi aturan hidupnya. Bahkan ada yang menolak, padahal dia sholat, dia tapi menolak syariat Islam diterapkan dengan berbagai macam alasan. Kemudian kita mau mengambil analogi sederhana lah, untuk mengambil pengertian ibarat sebuah handphone itu agar tetap aktif, agar tetap bisa on dipakai, itu tentu butuh dicas, ya, butuh ditambah dayanya agar selalu bisa dipakai untuk mengakses internet, menelpon dan sebagainya. Ibarat seperti itulah sebenarnya sholat yang kita lakukan setiap hari, gitu. Setiap waktu ketika kita sholat, menguatkan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencas atau menambah daya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi pada sebagian daripada kaum muslimin yang sekarang yang menolak ketaatan kepada Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari, padahal mereka sholat. Lantas si kawan tadi mengatakan, ya mungkin mereka seperti handphone yang baterainya soak katanya. Ya. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak seperti yang demikian, yang kita sholat mengagungkan Allah, tunduk dan sujud kepada Allah, tapi tidak memberikan efek apa-apa, tidak menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu demikian ibarat handphone yang baterainya suak tadi, gitu. Tapi mudah-mudahan ikhwani fillah tidak termasuk yang demikian. Mudah-mudahan setiap sholat kita menambah keimanan kita, menambah keislaman kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla terhadap apa-apa yang diperintahkan, termasuk penerapan syariat Islam, dan meninggalkan fahsai wal munkar tadi. Tentu itu sudah menjadi komitmen kita di dalam sholat, agar senantiasa meninggalkan segala sesuatu apa yang dilarang oleh Allah, termasuk hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Demikian ikhwani fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baru saja mendengarkan tausiah dari Ustadz Ahmad Rifai, dan saya bisa mengambil kesimpulan tentang ini. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu melaksanakan sholat wajib tepat waktu 5 kali sehari. Tapi mereka lupa bahwasanya yang wajib itu bukan cuma sholat. Bahkan ada ideologi Islam, ada sistem ekonomi Islam, tapi itu tidak pernah diterapkan. Itu diakibatkan karena mereka hanya peduli pada ibadah-ibadah ritual saja, dan mereka tidak melihat ibadah-ibadah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.